Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ibu-ibu dan bapak, karena babnya sudah bab baru, bab peringatan sekaligus ancaman menyakiti orang-orang yang saleh, orang-orang yang lemah, dan orang-orang miskin. Sehingga kopiannya tidak ada, karena dimulai dengan ayat. Itu surat Al-Ahzab, surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 57 dan 58. Babnya bab baru, bab 48. Judul babnya waspada dan hati-hati, serta ancaman menyakiti orang-orang yang saleh, orang-orang lemah, dan orang-orang miskin. Itu judul babnya, dimulai dengan ayat, bukan dengan hadis, tapi ayat. Makanya kita tidak bikinkan hadisnya dan penjelasan ringkasnya. Ayat 57, halaman 426 di Quran saya. Diulang untuk terakhir kalinya, tidak diulang lagi. Halaman 426, surat 33, ayat 57 dan 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yu'dzuna, mereka menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah, la'ana, melaknat akan mereka itu Allah di dunia dan di akhirat. Wa a'adda, dan Allah telah mempersiapkan, menyediakan lahum, untuk mereka, adzabam muhina, azab yang sangat menghinakan. Walladzina, dan orang-orang yang yu'dzuna, mereka menyakiti al-mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, bighairi maktasabu, bighairi, tanpa ada kesalahan yang mereka iktasabu, mereka perbuat. Faqad, maka sungguh, ihtamalu, mereka memikul buhtanan, suatu kebohongan besar, wa itsman mubina, dan dosa yang sangat nyata, jelas, terang. Sampai di situ. Jadi kembali diingatkan, babnya ancaman. Untuk itu hati-hati, waspadalah, jangan sampai menyakiti orang-orang saleh, berbahaya. Dimulai dengan menyakiti Allah dan Rasul. Mari kita pahami.
Sesungguhnya orang-orang yang yu'dzuna. 57. Orang-orang yang menyakiti Allah. Apa maksud menyakiti Allah? Mereka menuduh, mengklaim, menganggap Allah itu punya sekutu, itu tersakiti Allah. Ada pula yang berhak disembah, dipuja, diagung-agungkan, dimintai, tempat bersandar, tempat mengadu selain Allah, Allah tersakiti. Lalu mereka ingkar bangkang dan durhaka, berbuat sombong, menolak ayat-ayatnya, memusuhi Rasulnya, dan juga memusuhi wali-walinya atau orang beriman. Namanya menyakiti Allah. Orang ini telah berbuat namanya iza, menyakiti, mengganggu Allah. Jadi bukan berarti menyakiti Allah itu kita disamakan dengan menyakiti manusia, bukan begitu. Maka siapapun yang bangkang, yang durhaka, yang ingkar, yang menentang, yang melanggar aturan-aturan Allah, syariat Allah, dan juga menolak ayat-ayat Allah, syariat Allah, ayat-ayat Allah, bahkan melecehkan atau memperolok-olok malahan, orang ini dikatakan idza, menyakiti Allah, idza Allah, atau yu'duna. Dan juga mensifatkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak benar, seperti Allah beranak, Allah butuh istri, lalu mereka carikan istri Allah, mereka carikan pula anak Allah. Kemudian mereka katakan ini istrinya, ini anak Allah. Jangankan Allah, kita saja manusia dituduh seperti itu sudah orang lain dianggap anak kita. Apalagi tidak selepel. Makhluk itu ciptaan Allah, lalu makhluk itu dikatakan istri Allah. Meja dibikin oleh tukang, lalu kecikan meja itu anak tukang, kan tidak wajar. Lalu kursi anak tukang, meja istri tukang. Yang bikin siapa? Tukang. Dan sekarang yang bikin manusia siapa? Lalu katakan dia istri Allah. Kemudian anak itu menyakiti Allah. Atau malahan patung-patung, berhala-berhala, arca-arca, atau apapun yang disembah selain Allah, diklaim itu sebagai tandingan Allah, sekutu Allah dalam mengatur alam semesta, dalam mengasih rezeki, melindungi, menjaga, memelihara, mencukupi. Itu kan mengganggu Allah. Mencemeh namanya. Namanya yu'dzunallah wa rasulahu, juga menyakiti rasulnya. Apa yang maksud menyakiti rasul? Menuduh, menuding, menghina, menjelek-jelekkan, mengolok-olokkan, mendiskriminasi, mengintimidasi Nabi, itu sama dengan menyakiti Allah. Kan Allah yang mengutusnya. Ini kerja orang Quraisy. Dituduh Nabi gila, dituduh Nabi mengada-ada, membikin-bikin ajaran, dituduh tukang syair, tukang sihir. Malahan nyata-nyata dakwahnya dimusuhi, ditentang. Ini menyakiti Rasul.
sekaligus juga menyakiti Allah, karena Allah yang mengutusnya. Karena Allah yang mengutusnya. Maka terlalu banyak semenjak dulu sampai sekarang kedatang orang menyakiti Allah dan Rasul seperti itu. Juga termasuk mengejek, mengobok-obok, menjelek-jelekan, mencaci, mencela. Bahkan yang terakhir dibakar Al-Quran kan? Al-Quran dibakar, dibikin gambar-gambar Nabi bagaimana begini begitu, dituduh Nabi itu bagaimana begini begitu, itu menyakiti. Untuk orang-orang yang seperti ini, la'anahumullah, la'ana. Melaknat itu adalah makna laknat, tersingkir dari rahmat. Laknat bahasa kitanya menyingkirkan, disingkirkan dan tersingkir daripada rahmat Allah, tak mendapat rahmat, laknat. Makanya kita tidak boleh melaknat. Sebab kalau kita melaknat berarti menyingkirkan orang daripada rahmat Allah. Tidak ada hak kita untuk menyingkirkan orang daripada rahmat Allah. Kita tidak punya rahmat. Kita tidak pemilik rahmat. Kita tidak berhak membagi-bagi rahmat, karena tidak punya. Lalu dilaknat orang, berarti kita kan menyingkirkan orang daripada rahmat Allah. Apa hak kita? Kita tidak boleh melaknat. Yang boleh melaknat siapa? Allah, dia pemilik rahmat. Dia pula lah yang berhak untuk mencabut, mengambil rahmatnya, menyingkirkan orang pada rahmatnya. Makhluk pertama yang dilaknat adalah iblis. Disingkirkan dia daripada rahmat Allah. Makanya iblis itu disebut dengan laknatullah. Iblis laknatullah. Kenapa iblis dikatakan laknatullah? Karena dia sedang menyakiti Allah. Aba dia. Aba itu kan bahasa melawan. Cobalah terjemah bahasa aba, melawan. Enggan. Kalau bahasa kasarnya membudu saja disuruh. Nak namun. Enggan. Aba. Enggan itu kan melawan. Tambah pula istakbara, menyombongkan diri. Kemudian muncul pula dengki. Awalnya dengkinya kepada Adam. 3 ini. Maka wa anna 'alaika la'nah, untukmu hai iblis laknat, itu kata Allah. Maka bolehlah kita melaknat iblis karena memang dia makhluk terlaknat. Itu bukan dia. Dan kita tidak boleh melaknat sembarang laknat. Kan pernah kita sampaikan, ketika kita melaknat apa saja, laknat itu naik ke langit dulu. Lepaskan laknat itu, dia naik ke langit. Karena yang berhak melaknat siapa? Naik ke langit. Kalau setuju ya, tidak. Lalu ditolak di langit. Kemudian laknat itu pergi ke kanan, mencari tempat sasarannya. Pergi ke kiri, ke depan, ke belakang, terus ke bumi, ditolak semua. Lalu terakhir laknat itu menuju kepada siapa yang dilaknat. Ternyata tidak patut, tidak pantas, tidak berhak dilaknat. Kembali lagi laknat itu kepada si pelaknat. Namanya senjata makan Tuhan. Jangan gampang-gampang melaknat. Tidak boleh. Kecuali kita tahu bahwa dia berhak dilaknat. Ada penjelasannya, ada keterangannya daripada Quran dan hadis Nabi. Baru. Tidak boleh kita membuang-buang laknat seperti membuang sampah saja. Jadi hati-hati jangan memakai kata laknat. Kenapa? Bisa menjadi bumerang. Bangi salah. Pecari salah, paling-paling awak dosa. Tapi jangan keluar
Lunat dan sumpah serapah. Barangkali laknat itu sudah menjadi bahasa kita, kutuak mungkin. Kutuak. Itu patuhilah kau. Atau pernah dengar? Lain salah. Dilantak kolera. Lantak itu kolera lantak. Kolera nama lantaknya kan. Kolera itu kan penyakit wabah kan. Lantak kolera lah. Nah ilmu bumi lah kau. Itu kan bahasa itu bahasa yang tidak boleh. Orang mukmin itu orang mukmin itu bukanlah al-la'an, suka melaknat, at-ta'an suka mencela, al-fahish suka berkata keji, al-badhi suka mengata kotor. Itu orang mukmin. Laisal mukmin. Orang mukmin adalah orang yang tidak suka melaknat, al-la'an, at-ta'an suka mencaci cela, suka al-fahish berkata-kata keji, al-badhi suka kata-kata kumuh. Termasuk badhi itu cari mari. Cari mari itu bahasa Jawa bacuri bungkang. Bacuri bungkang. Kan? La'anahum wallah, Allah melaknat. Artinya apa? Allah menyingkirkannya daripada rahmatnya. Dia tidak disentuh rahmat. Kemana mau pergi? Kalau tidak rahmat lagi dapat, kemana mau pergi? Ada yang bisa menolong, membantu, meringankan? Tidak ada, karena dia sudah kena. Binatang saja dilaknat oleh Nabi, biarkan saja, lepaskanlah, dia sudah dilaknat Nabi. Kan pernah dalam satu rombongan perjalanan ada onta yang barangkali sudah kelelahan. Lalu seorang perempuan mengkutuk melaknat ontanya. Terdengar di Nabi. Kata Nabi, ambil barang-barang di atas onta itu, biarkan onta itu kemana pergi, dia sudah dilaknat. Untuk apa kita pakai-pakai? Kita pergunakan lagi binatang yang sudah dilaknat. Ini berbahaya juga. Jangan pakai lagi, dah dilaknat. Itu pula makanya negeri terlaknat tidak boleh kita kunjungi. Karena ada negeri-negeri yang kena laknat tidak boleh kunjungi. Kalau berkunjung juga cepat-cepat lalu di situ. Kan? Cepat-cepat lalu di situ. Nah, kita kembali lagi. Untuk itu jangan perbuatan pekerjaan yang akan menimbulkan laknat. Ada perempuan yang dilaknat, ada laki-laki yang dilaknat. Mentato dan minta tato laknat namanya. Menyambung dan minta disambung laknat. Menyambung apa? Menyambung rambut. Sekarang sudah canggih menyambungnya. Pas seperti rambut. Mengukir gigi dilaknat. Mencukur alis dilaknat. Jadi banyak hal-hal yang mendatangkan laknat. Jangan berbuat, nanti kena laknat kita. Riba dilaknat, menyogok dilaknat, dan seterusnya. Tukang putuskan silaturahim dilaknat. Makanya tukang putus silaturahim itu tidak layak masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak boleh masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Baru boleh masuk surga nanti kalau sudah selesai urusannya. Nah, kita kembali ke sini. La'anahumullah, melaknat Allah akan mereka itu di dunia. Di dunia. Berarti di dunia sudah nampak akibatnya. Akibatnya. Siapapun yang terlaknat di dunia, dia sengsara. Walaupun dia beruang. Oh, dipisahkan bernya ya. Ber kasih strip tambah uang, ber uang.
Kalau dibuang stripnya, ambil ruang. Walaupun dia beruang, tapi uang itu enggak, walaupun dia punya harta, punya jabatan, kalau dia sudah kena laknat, hidupnya sengsara, gersang, tandus, enggak ada rahmat. Enggak ada rahmat itu di hatinya. Lalim dia, zalim dia, enggak peduli dia, orang menjerit, orang menderita, orang sengsara, begini enggak peduli dia. Yang jelas bahasa kita sekarang dia pelangga pelongo aja yang jelas. Kan populer bahasa pelangga pelongo enggak? Lah terpakai orang lah menjerit orang, lah payah orang, lah bagaimana begini aduh. Sebab ya, ini enggak punya perasaan lain. Lah tercerabut rahmat di hati. Kalau sudah tercabut rahmat di hati, enggak ada rasa kasih. Enggak peduli. Bahasa kaminya ilmu basi dipakainya. Dia sudah pakai ilmu basi pakak, basi antok, basi aniang, basi tengak, basi kare, basi saya pakainya. Tidak ada rahmat. Takut kita kalau sudah tercabut rahmat itu. Apa penyebab rahmat dicabut? Laknat tiba, menyakiti Allah. Bagaimana menyakiti Allah? Yang tadi, menisbahkan kepada Allah yang tidak pantas, yang tidak patut, seperti Allah beranak, Allah punya istri, Allah punya sekutu, atau menganggap syariat Allah tidak sempurna, tidak pantas, tidak cocok diterapkan di Indonesia. Ini sudah hebat orang ini. Syariat Islam tidak cocok, tidak pas di Indonesia, tidak bisa dipakai di Indonesia. Ini kan hebat dia. Tentu dialah yang membuat yang hebat. Kan terhina Allah. Dia terhina Allah kan. Belum bisa dilaksanakan, itu baguslah, bisa lah. Tapi tidak bisa, tidak cocok, tidak pantas. Indonesia negara ini, negara itu. Nggak negara Indonesia. Alam saya Allah atur. Alam saja diatur Allah. Di dunia la'anahumullah fid dunya wal akhirah, dan di akhirat jelas dia tersingkir masuk neraka. Wa a'adda lahum, a'adda masih ayat 57. A'adda mempersiapkan Allah untuk mereka lahum adzabam muhina, azab yang menghinakan. Apa itu muhin? Azab itu sudah sampai kepada puncak yang menyebabkan orang itu kerdil, hina, dina, tidak berharga, tidak bernilai. Karena dia sudah mengalami sesuatu kehinaan. Namanya adzabam muhina. Jadi ini tidak tanggung-tanggung bahaya menyakiti Allah dan Rasul ini. Makanya judul bab, hati-hati, waspada, jangan sampai menyakiti, mengganggu. Itu Allah dan Rasul. Sekarang orang mukmin lagi. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat. Dan orang-orang yang yu'dzuna, menyakiti, mengganggu mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apapun bentuk gangguannya, min gairi maktasabu, bi gairi, tanpa ada satu kesalahan, satu dosa, satu kejelekan, keburukan yang iktasabu, yang mereka usahakan. Apa itu? Orang tidak ada melakukan, dia tidak bersalah, langsung kita sakiti dia. Yang sekarang yang viral, ditangkap dia.
diproses, belum jelas, bahkan tidak dia misalnya. Itu luar biasa nih. Jadi menyakiti orang mukmin, menyakiti mukmin perempuan bukan lantaran itu kerja, itu laku, itu sikap, itu perbuatannya, tidak. Cuman hanyalah karena tuduhankah, fitnahankah, atau ada rencana terselubung di balik itulah. Pokoknya mengganggu, apapun bentuk gangguan. Hati-hati itu. Orang sedang salat terganggu orang salat gara-gara kita, itu juga mengganggu. Orang akan tidur di malam hari, kita melantong-lantong jo, terganggu namanya. Lebih-lebih di hari raya, tengah malam masih badan tong-dantuang jo. Maaf ya. Termasuk musik-musik keras terganggu orang kiri kanan, jangan sangka itu sepele, mengganggu. Ayat ini kaum mukmin ini menyakiti, mengganggu orang mukmin tanpa ada alasan, tanpa ada penyebab, atau tanpa dia berbuat, langsung kita ganggu dia. Apapun bentuk gangguannya, kita sakiti dia. Nah, termasuk dalam bentuk dipitnah, dituding, dicari-cari kesalahannya, diteror, diintimidasi. Diteror itu membuat orang kurus. Intimidasi. Ya, saya pernah mengalaminya. Lapang celana sini. Dituding, dituduh, diintimidasi, diteror. Kenapa? Ya, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Pikiran. Ditinju tidak separah itu. Tapi kalau diteror, diintimidasi, dibikin rekayasa, lalu dibagan-bagan begini, itu menderita orang. Makanya Allah, siapapun yang teraniaya, Allah kabulkan doanya. Walaupun yang teraniaya itu orang kafir. Bukan Allah cinta kepada orang kafir, tetapi Allah mengharamkan kezaliman. Jadi meskipun dia kafir, dia pedosa, lalu dia teraniaya, mengadu kepada Allah, dikabulkan doanya. Oh, kafirnya, dosanya, urusannya dengan Allah. Masalahnya dia terzalim. Allah telah mengharamkan zalim itu kepada dirinya sendiri. Wa ma ana bizallamin lil abid, kata Allah. Saya tidak menzalimi seorang hamba pun juga. Tidak ada saya zalim, kata Allah. Baik di dunia ataupun di akhirat. Tidak. Dan aku telah haramkan zalim itu atas diriku. Begitu dalam sebuah hadis sahih qudsi. Dan aku jadikan pula zalim itu haram sesama kamu. Untuk itu la tazalamu, jangan kalian saling menzalimi. Lalu dibuka peluang. Siapapun yang terzalimi, lalu dia berdoa kepada Allah. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati, waspada dan takutilah doa orang yang teraniaya. Satu saat, entah kapan masanya, doanya pasti makbul. Hai para pelaku kezaliman, apapun bentuk kezaliman, kalian bisa ha hehehe ho ho, bisa ketawa-ketawa, bisa wira-wiri, bisa kesana kesini, bisa tidurnya nyaman. Tapi ingat, ada mata yang tidak tidur. Ada orang yang berdoa kepada Allah. Satu saat doanya dikabulkan. Kenapa? Menyakiti, mengganggu, membuat orang tidak senang, orang susah, orang sengsara, orang terlantar. Nah, di situ beratnya pemimpin kaum muslimin.
tanggung jawab pemimpin itu salah satunya itu, ada yang terganggu. Barangkali ingat ceritanya nih. Sampai Umar bin Khattab memikul satu karung gandum sendirian. Dia tidak mau ditolong. Barangkali ingat ceritanya. Tapi saya ingatkan lagi. Umar bin Khattab kan Amirul Mukminin. Tahu Amirul Mukminin? Apa itu? Pemimpinnya orang mukmin. Bukan presiden. Wilayah Umar bin Khattab ketika itu sampai ke Afrika. Sampai ke Asia Tengah. Syam. Jauh luas kekuasaan. Dan Umar itu suka namanya belusukan. Tapi belusukan bukan pencitraan. Satu kali dia ronda, kan begitu, ronda. Lihat-lihat keadaan masyarakat. Rupanya ada satu nyala api di satu tempat, di satu rumah atau kemah, mendekat ke situ. Kan itu ceritanya. Rupanya ada seorang ibu yang memasak batu, sementara anaknya menangis. Lalu dihiburnya anaknya agar anaknya sabar nunggu, sebentar lagi masak, sehingga anaknya tertidur. Lalu Umar bertanya kepada si ibu. Si ibu itu tidak tahu itu Umar, karena medsos tidak ada gitu-gitu. Televisi tidak ada, foto juga tidak ada. Tidak ada ketika itu. Kenapa? Jawabannya, ringkas jawabannya, inilah Umar bin Khattab. Suami saya ditugaskan perang, lalu tidak kembali, meninggalkan saya dan anak-anak. Begini nasib kami. Inilah pemimpin kami aja. Umar bin Khattab itu di mana? Di hadapannya. Langsung Umar bin Khattab itu pergi ke Baitul Mal, tempat penyimpanan bahan makan gandum. Dipikulnya sendiri. Pengawalnya mengatakan, biasa pikul, enggak, ini tidak tanggung jawabmu. Ini tanggung jawab saya, karena ada yang terzalimi. Itu Umar kan tidak tahu sebenarnya. Terzalimi ternyata gara-gara saya. Ikut. Sampai di rumah itu dia masakkan sendiri. Lalu dibangunkannya anak-anak itu. Kemudian katanya, ibu datanglah besok ke tempat di mana Umar berada. Istana kan ada. Umar itu istananya buatan kayu saja. Nah, selanjutnya singkat cerita, datang dia ke tempat di mana Umar mengendalikan pusat pemerintahan. Rupanya yang dilihatnya semalam. Nah, ceritanya the end. Ini karena dia tidak ingin terganggu, tersakiti, teraniaya. Rasulullah juga begitu kan? Ketika beliau meminta maaf ke orang banyak, kalau ada yang pernah tersakiti, terganggu, ada yang menunjukkan saya. Ketika itu sedang dalam barisan, Rasulullah, engkau cambuk saya, karena dada saya menonjol ke depan, tidak diatur. Tapi saya masih berbekas. Saya ingin mencambuk, membalas kisah. Silakan, kata Rasulullah. Tapi ketika itu engkau mencambuk saya tidak berbaju, maka buka pula bajumu ya Rasulullah. Kan Rasulullah. Ujungnya kan dapat ceritanya. Kan dipagutnya Rasulullah, dicium-ciumnya tubuh Rasulullah. Ini ya, bukan orang mencium tubuh Rasulullah tuh. Yang kita kaji lah, begitu Rasulullah takut ada orang yang teraniaya, tersakiti, terganggu. Karena bahayanya siapa saja yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa ada salah mereka sedikit pun,
lalu dia tersakiti, terganggu. Tertangkap bahasanya? Hati-hatilah. Termasuk ke dalamnya menyebarkan berita-berita, mempergunjingkan, menfitnah bahasa kita, mengadu domba, menghasut, dicari-cari salahnya, atau dibikin-bikin salahnya, lalu dituduhkan kepadanya. Namanya bighairi maktasabu. Bighairi tanpa iktasabu, tanpa sesuatu apapun yang mereka penyebabnya atau mereka melakukannya. Faqad ihtamalu, maka sungguh, sungguh, yahtamalu, mereka yang melakukan hal ini, yahtamulu, memikul, orang yang menyakiti, orang yang mengganggu, orang yang menanya, orang-orang memiliki laki-laki perempuan tanpa alasan yang benar atau tanpa dia melakukan itu, maka sungguh orang ini telah memikul suatu buhtan. Suatu buhtan, suatu dusta yang sangat besar, atau suatu dosa yang sangat nyata dan terang jelasnya. Kenapa namanya buhtan? Yang dikatakan buhtan itulah bohong. Apa bohong? Orang tidak melakukan, dituduh. Kadang bisa jadi kita suka-suka aja menuduh, bisa. Kok pajak. Bisa jadi kan? Canu kok diselidiki tidak, ditanya tidak, dikonfirmasi tidak, langsung saja kita tuduh. Namanya buhtan, suatu kebohongan. Maka hati-hati menerima berita. Hati-hati memberita. Selidiki dulu. Lebih-lebih bagi orang yang mengambil kebijakan, apalagi kebijakan, mengambil sikap putusan, hati-hati menerima pengaduan-pengaduan, yang terima semua. Selidiki dulu, telusuri dulu. Karena namanya buhtan. Apa buhtan? Berdusta, bohong yang mereka rasa. Orang tidak berbuat, dikatakannya ya, hanya lantaran pandai ini mengadu, pandai bicara. Bohong dia. Hanya dalam surah Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 6. Surat ke-49 ayat 6. Boleh dilihat 49 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, pangkal. In ja'akum halaman 516. Halaman 516. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In, jika, ja'a, datang, kum, kepada kamu, si fasik. Fasik itu orang suka melanggar aturan Allah, orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah, fasik. Suka berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat pelanggaran. Datang dia membawa binaba. Apa naba? Berita. Berita yang bisa menghebohkan. Namanya naba.
Namanya naba. Apa naba? Naba itu berita besar, berita luar biasa yang menghebohkan, namanya naba. Kalau berita biasa namanya khabar. Khabar. Makanya kiamat namanya naba. Bernama pula surat An-Naba, berita besar. Datang orang fasik membawa berita, maka kamu wahai orang yang beriman, tabayyanu, bertabayun. Apa tabayun? Selidiki, cari kejelasannya. Tabayun itu katanya bayin, terang jelas. Cari kejelasannya. Teliti dulu, selidiki dulu, telusuri dulu. Jangan langsung diterima dan percaya. Hati-hati dalam menerima setiap berita, termasuk berita media sos. Berapa banyak berita sekarang? Ternyata hoax. Atau ternyata namanya prank ya. Ngeprank. Atau pemutarbalikan fakta. Atau keahlian editor. Ada editor pesawat. Dieditnya berita, dipenggalnya cerita, dipotongnya perkataan, nah jadi bahan dia. Banyak sekarang begitu. Jadi kata orang, hati-hati dalam bermedia sosial. Karena zaman sekarang kepala orang bisa diletakkan di tubuh orang lain. Kepala orang makin ahli dia, makin tak nampak bekasnya. Bisa dibikinkan fotonya, filmnya. Ada? Kan sudah tahu gitu. Kepala ibu bisa dipasangkan ke tubuh anak gadis. Dan wajah ibu bisa digadiskan lagi. Alaku sekarang. Kadang-kadang dia berwajah pakaian orang Arab, berwajah penyanyi India, berwajah batis, wajahnya laku sekarang. Jadi itu hati-hati. Apalagi yang namanya berita gampang diedit, video gampang diedit, diambil saja potong-potongnya. Ini yang menghebohkan kemarin Ustaz Hidayat kan diambil potongan-potongannya itu, penggal-penggal potongannya, tidak didengar selengkapnya. Nah, orang sudah langsung heboh, menyakiti hati ulama lagi. Sedangkan menyakiti, mengganggu orang mukmin laki-laki perempuan biasa sudah bagaimana begini, apalagi tokoh ulama. Kata kaji, darah ulama itu racun. Hati-hati. Tidak sama menggunjingkan ulama dengan menggunjingkan orang biasa. Kalau ulama dipergunjingkan, taruhlah ada kelakuannya begitu, disebarluaskan, akibatnya bukan dia saja yang rusak, ilmunya yang sedalam itu tidak dengaran lagi. Itu bahayanya. Dia guru, dia orang alim, mengajar, lalu dibikin berita tentang dia, misalnya siapapun dianya, akibatnya orang tidak mau mendengarnya, habis ilmunya. Ketika dia bicara, orang tidak percaya lagi, padahal ilmunya banyak. Itu bahayanya kalau menyakiti, mengganggu ulama dalam berita-berita. Contoh salah, ada seorang guru, seorang ustaz yang hati kita sakit ke ustaz, benci yang jadinya, kau tidak kelompok Allah, kau Allah, lalu dipoto sikit, dipoto sajalah,
Akibatnya ketika itu dia makan tanpa sengaja mengambil tangan kiri misalnya. Karena tangannya yang lain berisi. Langsung. Ustaz ala kok. Lah sekian orang tak mau mendengarnya lagi. Bisa tertangkap. Bahaya. Maka tabayun dulu. Apalagi zaman sekarang orang bisa memeras. Meras. Rusak nama baiknya kalau uang itu. Mana? Kita disuruh tabayanu. Wahai orang-orang beriman, datang orang fasik membawa berita kepadamu, fatabayanu. Maka sedikit. Apalagi berita itu bisa menghancurkan karir orang, kehormatan orang, kemuliaan orang, harga diri orang, martabat orang. Sangat berbahaya. Yang terbaik kalau tidak ada urusannya dengan kita, nggak usah sibuk, biarlah, nggak usah nampak. Ya, aib ambo saudara tak turi sambo dah. Ini orang yang cerituannya. Kalau iya juga selidiki, wajib menyelidiki. Nanti kalau kalian tidak selidiki atau tidak ditelusuri, langsung diterima apanya, antusibu qauman bijahalatin. Nanti kalian menimpakan, tusibu menimpakan kepada suatu kaum lantaran jahalah, lantaran kebodohan kalian menerima berita, menimpakan kejelekan, keburukan atau mudarat lantaran bijahalah, lantaran kejahilan kalian. Fatusbihu, maka jadilah kalian semua atas apa yang kalian lakukan, fa'altum nadimin, nanti menyesal. Kaca kalau sudah pecah, bagaimanapun menyatukannya tidak bisa. Hati kalau sudah rusak, bagaimanapun salam tangannya di luar, tidak bisa. Walaupun sabarihnya di sah, tidak bisa. Peliharalah hati itu. Kok kajinya tidak ada wak nak durang sama wak nak? Payah memperbaikinya lagi. Mode semulu balik, payah. Hanya kadang-kadang gara-gara sepele atau salah komunikasi atau miss you. Salah komunikasi, langsung terima, langsung dibuat suatu keputusan. Lama-lama kiranya tidak benar. Nadimin, kalian nadimin, jadilah kalian menyesal. Nyesal jadinya. Kita pernah mengalami itu, yang menyebabkan orang itu menyesal sejadinya, tapi sesal kemudian itu tidak berguna. Sudah payah menyatukan lagi. Saya juga mengalami, samalah kita. Berapa kali orang ke rumah datang mengaku, ayolah, sebenarnya kami dulu ceroboh bagaimana begini. Ya, apa boleh buatlah setelah longsongnya. Nama saya sudah rusak. Saya sudah dipecat, saya sudah berhentikan. Itu baru, ya maaf salah aja. Jadilah, apa-apa salah. Tapi bagaimana lah senyumnya lah payah. Senyumnya kok lah. Enggak. Senyummu tidak semanis yang dulu gitu. Rusak. Karena hati yang tersakiti, orang yang terganggu, terusik, nama baiknya payah menyatukannya. Itu jangan sakiti orang-orang apalagi orang saleh, orang taat, orang baik, lebih-lebih tokoh-tokoh masyarakat. Makanya contoh itu, kalau ulama yang disakiti,
dia dengan menuduhnya, menyebarkan berbagai macam berita-berita yang tidak baik, yang tidak benar melalui proses editing dan segala macam. Akibatnya bukan kepada diri kita dan ulama itu, tapi kepada umat semua. Makanya kita ikuti barang. Berapa banyak ulama yang di medsos dipelintir. Tahu dipelintir? Ada uasnya lagi, ada uahnya lagi. Saya uah juga. Ustaz Abi Hamdi uah juga. Pindah lakunya. Ada yang lain banyak. Lalu itu bagaimanalah orang yang mengganggu ini? Dia kira dia muflis, bangkrut, muflis. Tadruna manil muflis? Kalian tahu siapa yang bangkrut? Yang bangkrut itu orang yang pilot, pilot. Oh, bukan itu. Yang bangkrut itu adalah dia datang menghadap Allah dengan pahala puasanya, pahala salatnya, pahala sedekahnya, pahala masalahnya. Tapi dia juga ada kedatangan orang. Karena orang ini pernah diganggunya, disakitinya, dianiayanya, dikicunya, ditipunya. Nanti menggaduh semua. Harus diganti, harus dibayar. Karena uang tidak ada lagi, dengan amal lah penggantinya. Ditumbuk, diganti, habis. Sementara masih ada orang yang menagih. Nah, terjadi minus. Ini minus ya. Dipindahkanlah dosa orang itu kepada dirinya, jadi dia bangkrut. Apakah nak takut? Kalau takut itu, janganlah menyakiti orang, janganlah mengganggu orang, baik dengan perbuatan ataupun dengan kata-kata. Yang paling bahaya kan dengan kata-kata. Jirahatul lisan, luka yang diakibatkan oleh lisan, itu payah memperbaikinya. Luka yang didapatkan sinan, luka yang disebabkan oleh pedang bisa sembuh, tapi luka yang lisan tidak sembuh. Jangan harus sembuh. Kalau bahasa orang Minang, banalah menyambuangnya. Tetap, halo, sepandai-pandai mulai, sepandai-pandai menyambuang, nampak jo bakihnya, buhuanya, bukunya, banalah. Inilah ayat surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in. Datang orang fasik membawa berita. Kalau ingin tahu juga, selidiki. Yang terbaik jangan ingin tahu. Biasa tu nak urusan den, selesai Pak. Iya mantu nak urusan den. Kalau jadi banyak. Ayam dengan bertalu lalu nambiak talu noleh. Sikap terbaik, datang orang memberitahu aneh, tidak urusan saya. Untuannya ampun, tak ada untuannya tak dapat. Sebab min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya, baiknya Islam seorang ada tarkuhu ma yu'ni. Dia tinggalkan apa yang tak berguna baginya. Tak urusan awak, tak ada hubungannya awak. Ada sangkut pautnya pun tak usah. Tu mantu nama lo, you mantu gini yo. Ada nak pergi masuk neraka dah ni. Kadang tak urusan kita, sibuk. Yang paling payah menolaknya, ada di media, di Android wak, nya datang surang saya di beranda wak, pengan. Tolak selah, baru menolaknya. Datang kok kan? Datang di beranda wak, tolak. Jangan disari lo. Ya kok bahasa Allah namanya. Jangan bos sari namanya. Jangan disari lo.
Bahkan tidak boleh dilikian itu. Likian tidak boleh. Ini datang kawak. Jadi ada datang kawak aku urang bana. Ada datang tulisannya, ada datang fotonya, ada datang videonya. Pandai salah aja. Kalau orang mana datangnya ke rumah awak. Ada lo cik di bawah je. Jalan kecil nol sana terima lo. Tidak takutkah kita kepada ancaman? Konco. Bukan toco kayaknya. Kan tu lah konco gua. Konco yang terbaik adalah konco yang tidak selalu membenarkan konconya. Konco yang terbaik jika datang adalah konco yang tidak selalu membenarkan apa katanya. Kalau salah, perbaiki. Ini mentang-mentang konco, saya nggak boleh. Sebab kasusmu sebelum tadi kembali itu tuh. Nggak konco datang, balahan jiwa datang tadi. Nggak mau sidang. Kena tak? Kalau prinsip ambo, kalau ada masalah tuntaskan. Nggak usah bawa lalu. Nggak. Panjang pikiran. Panggil tadi. Nanti kita rapek. Selesai. Capek tuan saya. Kena mengelayut di pikiran. Harus selesaikan. Kena ke situ ya pengada. Makanya orang kalau datang ke rumah malam-malam atau nelpon menyuruh mau pikir atau enggak? Yo habis waktunya. Enggak lalu malamnya. Ada beberapa kali datang ke rumah petang kau. Abi kami kunjung ke rumah Jamara, mau pulang ngaji, Abi pulang ngaji 9. Jamara ke rumah 10 lah. Anak berita ko nang keribok ke Abi. Ko menyuruh Abi pikir ke malam kan tu enggak berita ko lima nyanang Abinya. Datanglah ke rumahnya. Kalau enggak visualnya. Enggak lalu enggak lalu akan berkait kepada acara awak visual. Oh caramu visualnya sapal 5 buah. 5 atakan 2 acara. Yang baca-baca tidak konsentrasi, nulis konsentrasi. Tadi muka tulisan nado kan tidak sempat ada. Saksi hidup. Itu bahayanya berita. Jangan terima berita apa adanya, apalagi bisa memecah belah, merusak nama orang, atau bikin runyam masalah, atau bisa mengganggu, menyakiti orang lah. Tabayyan. Bika jadi orang bangkrut mereka. Bika ya. Nanti menjadi orang bangkrut. Biasanya adalah orang yang cepat menerima. Capek sih terima, cepat berkesimpulan. Hati-hati. Boleh kita balik kepada surat awal Al-Ahzab. Kan Al-Ahzab tadi kan 58. Tapi nan cakwa balik surat yang tadi tuan balik tangan tu. Balik tangan. Balik tadi balik. Jawab salah. Makin dia jawab, makin bertanya, lo jawab saya. Kan? Lah. Kita balik ayat sekarang. Faqadih tamalu, maka sungguh tamalu, mereka memikul suatu buhtanan, suatu kebohongan besar. 2, wa itsman mubina, dan dosa yang sangat nyata-nyata dosa. Dipakai memikul di sini, gambarannya adalah betapa beratnya sehingga harus dipikul, tidak cukup dijenjing. Tidak cukup hanya dijenjeng, diteteng, biasanya kalau dipikul apa? Beban berat. Dosa disebut dengan beban. Dosa disebut dengan beban. Beban yang harus dipikul.
yahmiluna auzarahum, mereka memikul dosa-dosa mereka. Mikul di sini. Kenapa disebut dengan yahmiluna? Karena dosa itu adalah beban yang memberatkan. Disebutlah dia dengan auzar atau wizrun atau saklun. Contoh, kita ambil contoh ya. Contohnya surat Al-Ankabut ke belakang. Surat ke-29 ayat 12. Ini contoh saja. Surat ke-29 Al-Ankabut ayat 12. Ini hanya contoh. Hanya contoh saja. La bersua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqala alladhina kafaru lilladhina amanu, berkata orang kafir kepada orang-orang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah. Ayat 12 halaman 397 Al-Ankabut ayat 12. Dan orang-orang kafir itu berkata lilladhina amanu, kepada orang yang beriman, ittabi'u, ikutilah olehmu, sabilana, jalan kami ini. Jika berdosa, jika salah jalan kami ini, wal nahmil khatayukum, dan nahmil, kamilah yang akan memikul. Nah, kan pikul sini. Kami pikul kesalahan kalian itu jika ajaran nenek moyang kita ini salah, jika jalan yang kita tempuh selama ini tidak benar. Biar kami pikul dosa. Tidak bawa doh, bapikul. Jadi menggambarkan, andai kami memang dosa besar, bahaya besar, kami pikul. Bukan kami bawa, bukan kami jinjing, kami bawa. Wa mahum, dan tidaklah mereka itu bisa bihamilina, mereka bisa memikulnya atau membawanya, min khatayahum, kesalahan mereka, sedikit pun. Innahum lakadibun, sesungguhnya mereka itu betul-betul berdusta. Wala yahmilunna, dan mereka akan membawa atau akan memikulnya, asqalahum, beban-beban berat dosa mereka. Kan beban berat. Asqal itu beban berat. Beban-beban berat dosa mereka sendiri, wa asqalan, dan beban-beban berat dosa orang lain. Ma'a asqalihim, bersama beban berat dosa mereka sendiri. Wala yus'alunna yaumal qiyamah, dan pasti akan ditanya nanti dari kiamat tentang apa yang mereka ada-adakan. Kesimpulannya ini, bahwa dosa menyesatkan orang lain, satu. Dosa orang sesat, dua. Nanti orang yang menyesatkan orang lain, dia memikul dosanya sendiri, ditambah dosa orang yang disesatkannya. Di samping orang yang sesat itu berdosa sendiri. Jadi mereka pikul, mereka bawa. Dikatakan dosa itu asqal. Asqal itu beban berat. Dan memang dosalah yang akan memberati perjalanan kita menuju akhirat. Ikun tayo taindak ceritanya. Ado mai ko nang bari dipikul. Ado na ringan. La pernah miku mai. Mamiku orang benar. Allah, cucu kan piku-pikuan. Kata orang nama miku mai, ado mai ko nambari, ado naringan. Bisa jadi. Bisa jadi. Nama barian dosa. Tahu bari. Dan dosa itu memang berat. Namanya asqal, saklu, beban berat yang dipikul. Jadi mereka akan memikul beban berat dosa mereka sendiri, ditambah beban berat dosa orang lain yang disesatkannya, di samping orang itu berdosa sendiri.
dikatakan membawa beban berat. Nah, tiba di surat apa tadi? Surat Al-Ahzab tadi. Faqadih tamalu. Mereka sungguh memikul kebohongan. Kebohongan itu berat akibatnya. Kebohongan itu amat berat akibatnya. Masa bohong? Menuduh orang itu bohong. Merekayasa berita itu bohong. Membikin cerita namanya hoax atau hoax? Hoax salah. Hoax. Atau cerita sesama kita saja, supaya lama cerita kita cerita. Bohong tak? Le nampak di sini ndak, dia nak nampak cuma kecil orang lo wah. Awak enteng saja mengatakan ku kecil orang, pada duto. Bohong wah. Maka peliharalah itu. Bersihkan hati kita. Hati berkarat, hati berdosa, bersihkan. Kajinya adalah kajinya tadi adalah hati-hati jangan sampai mengganggu, menyakiti orang lain, lebih-lebih orang itu orang mukminat, lebih-lebih orang-orang saleh, lebih-lebih alim ulama, lebih-lebih guru-guru. Karena tidak sama. Ada orang, satu orang biasa saja. Kadang-kadang keciknya dia tidak diapiin orang begitu. Ada cik, nyun jadi ikutan orang banyak, guru orang banyak. Lalu kita sakiti kedua-duanya, berbeda hukumnya. Tidak sama hukumnya. Nama yang paling berbahaya, efeknya. Efeknya menyakiti orang saleh, orang alim. Karena mengakibatkan berbahaya. Untuk itu, baik dalam bentuk lisan, sikap, tindak tanduk, ataupun perbuatan jangan sampai mengganggu. Apapun acara yang kita buat, kau dapat jangan terganggu orang. Ya acara awak. Dan ikut yang paling banyak. Cara orang yang sakit, ibu orang. Nak laluk orang jadi. Tapi bagaimanalah memang itu lo keadaannya. Kedua bahasa Minang, ditatah nak tatah, ditarih malah kira, ditagah nak tatagah, lapis lah, banyak lah. Kesimpulan akhir kaji kita adalah bahwa haram dan sangat besar dosanya menyakiti, mengganggu, menzalimi orang-orang mukmin, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, dosa menyakiti, mengganggu orang mukmin itu tidak sama. Tidak sama. Makin mulia seseorang, makin terhormat seseorang, jika kita ganggu makin besar dosanya. Kesimpulan terakhir, salah satu yang menyebabkan orang bangkrut di akhirat adalah dia pernah atau sering atau setiap saat membuat orang terzalimi, tersakiti, terganggu, tidak nyaman. Waspadalah. Itu kaji. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.